رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 206 bacaannya sampai bawah. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal firqati, termasuk adalah cerai yang kemarin ya. Kalau ada seorang suami mencerai istrinya tapi belum disetubuhin, maka si suami wajib bayar apa? Setengah daripada mas kawinnya. Kemarin keterangan ya. Yang dibilang janda kembang ya. Janda kembang tuh artinya janda yang belum dia papain, masih di sini ya. Belum di sini ya, belum dia papain. Belum dia papain pokoknya udah masih di sini ya, belum dia papain. Lakinya udah cerai, itu namanya janda kembang. Nah, si suami wajib bayar separuh daripada maharnya. Tetap bayar, mahar tetap bayar, tapi separuhnya. Nah, wa minal firqati, termasuk daripada perceraian itu yang seperti ada tadi. Al-mashu hayawan. Alhamdulillah ya, jangan sampai ini. Orang yang Allah rubah fisiknya menjadi hewan binatang. Sampai hari masih ada orang. Allah kutuk orang jadi binatang. Ada orang yang nginjek Quran, ada orang yang memang sengaja menghinakan Al-Quran. Allah rubah menjadi seekor anjing, dia punya tubuhnya, fisiknya sampai muka-mukanya muka anjing. Apa kita lihat ada itu orang masih hidup. Ada lagi anak perempuan yang waktu ibunya baca Quran, dia anak perempuan nggak demen, merasa terganggu dengan baca Quran ibunya, betul-betul terganggu. Allah rubah jadi seekor binatang, kayak ikan bentuknya. Sampai kita ini masih hidup anak. Karena nasah namanya itu ya. Hanya Allah buktiin itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara perceraian tadi adalah seseorang yang berubah menjadi seekor apa? Seekor binatang. Al-masah namanya. Tamashuha, maka orang yang Allah rubah menjadi seekor binatang. Jadi bukan cerita fiktif ya. Dalam agama itu bukan cerita apa? Fiktif, tapi nyata memang benar. Ada orang-orang yang memang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah bukti kekuasaan Allah dengan cara apa? Allah rubah dia punya fisik menjadi fisik seekor binatang. Jadi bukan kelakuan tapi apanya? Fisiknya langsung Allah rubah jadi binatang. Mengerikan ya, mengerikan. Di Indonesia belum ada sih. Coba yang itu yang membatalkan rasa baru jadi di Indonesia belum ada sih ya. Di luar negeri banyak tuh kita lihat tuh. Emang nyata buktinya. Kan belakangan yang baru ada orang yang nginjek Al-Quran, mau tidak Al-Quran dirubah menjadi seekor apa? Seekor anjing tuh orang mukanya. Sampai kakinya sampai badannya badan anjing semua. Jadi tamashuha, maka Allah rubah itu orang menjadi seekor binatang. Walau ba'da dukhuli, sekalipun setelah itu orang bersetubuh dengan istrinya, yunajjizul firqata, maka langsung terjadi perceraian. Jadi kalau ada orang suami ini, kemudian dia Allah rubah menjadi seekor apa? Binatang tuh. Udah setubuhin bininya, maka langsung cerai saat itu juga.
Kemudian gimana maharnya? Wa yasqutul mahru qabla dukhuli, gugur kewajiban bayar maharnya sebelum dia bersetubuh. Kalau belum dia bayar bersetubuhin. Mengerikan ya, mengerikan tuh. Gimana bayar mahar udah jadi binatang ya, berani bayar maharnya. Kemudian gimana kalau ini suami balik lagi menjadi apa? Manusia lagi. Wala ta'udu zawjiyatu bi'audiha adamiyatan, dan tidak kembali hubungan suami istrinya dengan sebab dia kembali menjadi manusia kembali. Nggak balik tuh, nggak balik. Udah balik ya, kalau jangan sampai. Jadi pas udah berapa minggu, berubah lagi jadi apa? Jadi manusia lagi. Itu yang tadinya udah berubah jadi seekor anjing misalnya, jadi manusia lagi itu. Atau seekor ikan jadi manusia lagi. Hubungan suami istri tidak bisa apa? Tidak bisa kembali lagi. Walau fil iddah, sekalipun pada masa iddah, sekalipun pada masa iddah. Perempuan yang dirubah jadi apa? Bininya Allah rubah jadi apa? Jadi binatang misalnya. Udah disetubuhin, langsung sakit juga terjadi apa? Perceraian. Kemudian kalau belum disetubuhin, maka gugur maharnya, dan bila ini istrinya kembali menjadi manusia kembali, maka tidak kembali hubungan suami istri, langsung cerai. Si A dengan si B nikah, kemudian bininya jadi apa? Seekor binatang. Kan hubungan langsung apa? Langsung terpisah, langsung cerai. Kalau belum disetubuhin, maka suaminya tidak ada kewajiban bayar apa? Bayar mahar. Tahu-tahu sebulan kemudian bininya jadi apa? Manusia lagi. Hubungan suami istri sudah apa? Sudah terputus. Walau fil iddah, sekalipun pada masa apa? Ada masa iddah. Masa iddah buat perempuan yang hamil sampai melahirkan. Masa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Masa iddah bagi perempuan yang masih haid 3 kali suci, haid, suci, haid. Masa iddah bagi perempuan yang tidak lagi haid maka adalah selama 3 bulan. Beda itu ya. Jadi beda itu. Ada perempuan suaminya meninggal dunia, langsung saat itu juga berlaku masa apa? Masa iddah. Masa iddah bagi ini perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Di masa iddah ada kewajiban yang disebut sebagai ihdad. Jangan lupa tuh. Ihdad itu apa? Si perempuan tidak boleh berdandan. Yang kedua, si perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jarang dikerjain sekarang tuh. Jarang dikerjain. Makanya pas suaminya meninggal, si bini ngantar ke dalam. Gak perlu apa? Di luar, yang di luar anak lakinya nyambut tamu. Dengan majang di depan, jangan ngumpet di kamar. Kenapa demikian? Karena sudah berlaku masa apa tuh? Masa iddah di situ. Langsung usah, nggak ngerti, nggak ngaji. Tapi pas suaminya meninggal, suami isi bini jangan apa? Jangan di depan, jangan majang diri, masuk kamar. Kenapa demikian? Saat itu sudah berlaku masa iddah. Berapa bulan tadi? 4 bulan 10 hari. Di masa iddah berlaku juga ihdad. Apa itu ihdad? Si istri tadi nggak boleh berdandan dan tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak begitu. Jadi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke warung. Nah, udah di rumah dia selama 4 bulan 10 hari. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Nggak ada orang yang dia minta tolong di rumah sendirian. Jadi kalau nggak keluar beli makanan matang misalnya, laparan bakal mati. Maka boleh sekedar hajatnya doang. Setelah itu balik lagi, pulang lagi. Tapi kalau masih ada anaknya, masih ada adeknya, masih ada kakaknya, maka wajib diperintahkan itu orang yang bisa dia perintahkan tuh. Sekarang nggak berlaku ya, sekarang nggak pakai ngerti, susah kayak begitu. Ada ihdad. Kadang masa iddah dia nggak tahu, padahal ada masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau kerja gimana? Iya, itu dia. Akuin sebagai dosa itu. Bagaimana kalau orang yang kerja itu punya aktivitas, akuin sebagai dosa di hadapan Allah. Banyakin istighfar. Dulu di sini ada satu orang haji, tanya sama orang tua saya, dia kerja di pabrik minuman keras. Kalau nggak salah dulu angker bir dulu tuh, angker bir. Nanya sama saya punya orang tua, ya gimana kalau seandainya
saya kerja sekarang nih di perusahaan terbir minuman keras, kan ketahuan yang jual Allah laknat, kemudian yang bawa Allah laknat, semua Allah laknat semua. Dalam doa saya dibilangin akuin itu sebagai dosa di hadapan Allah selama belum dapat kerjaan yang lainnya, kayak begitu. Tapi kalau udah dapat kerjaan lainnya langsung apa? Langsung keluar pindah. Kalau ini perempuan benar kekeh pada agamanya, benar pegang agamanya, emang kebutuhannya masih ada orang yang mengcovernya, masih ada orang yang apa? Mengcovernya artinya masih ada orang yang bisa biayain hidupnya ini, maka lebih bagusnya dia keluar. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang mau biaya hidupnya kecuali dia sendiri, maka jangan keluar udah, tetap kerja, tapi akuin sebagai apa? Sebagai dosa di hadapan Allah. Jadi kalau nggak kerja, nggak ada ngasih apa? Nafkah, nggak ada ngasih duit segala macam, sementara masih punya anak kecil-kecil, gitu. Ini gimana urusannya deh? Kalau dia nggak kerja, maka anaknya bakal kelaparan, bakal nggak sekolah. Udah kerja keluar, tapi akuin sebagai apa? Dosa di hadapan Allah, kayak istighfar. Kecuali ada bapaknya yang bisa membiayai hidupnya, atau ada orang lain, abangnya misalnya, atau adanya laki misalnya, bisa membiayai hidupnya. Udah, nggak usah kerja kamu, saya biayain semuanya. Udah, berarti ini perempuan wajib keluar, wajib resign. Gitu. Sekarang dilema begitu emang. Pas lagi ngajar di kantor sama kayak begitu. Jadi pertanyaannya gimana saat kalau seandainya saya kerja sementara saya wajib memberikan apa? Apakah buat anak istri saya, buat anak saya, untuk diri saya, gimana ini sementara ada pembiayaan hidup saya, maka silahkan keluar, tapi aku sebagai dosa di hadapan Allah. Jadi Islam itu mudah ya, Islam mudah, tapi jangan diapain, jangan mudah-mudahin. Islam itu mudah, tapi jangan mudah-mudahin. Nah, yang sekarang yang jadi masalah, Islam itu mudah, tapi diapain, mudah-mudahin, itu nggak boleh. Jelas ya. Jadi masa iddah tadi saya ulang lagi. Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Bagi perempuan yang sedang mengandung maka sampai melahirkan. Bagi perempuan yang masih haid maka selama 3 kali suci. Bagi perempuan yang tidak haid kembali, misalnya menopause atau masih kecil ini istrinya, maka dia adalah masa iddahnya selama 3 bulan. Ingatin tuh, gitu ya, udah ngerti, udah ngaji. Nanti ada saudara yang misalnya suaminya meninggal dunia, ya saudara ente bilangin ada berlaku masa iddah, jangan keluar dari kamar, udah di kamar aja, nggak usah terima tamu, karena sejak itu sudah berlaku masa iddah. Terima tamu, nangis, kalau nangis, sebab udah ketemu Allah, sedih boleh, tapi nangis nggak boleh gitu. Jelas ya? Jadi walau fil iddah, sekalipun pada masa apa tadi? Pada masa iddah, pas masa iddah masih ada, si istri berubah menjadi apa? Manusia kembali. Maka tetap hubungan suami istri sudah terputus. Memberikan ya. Tadi pertama masalahnya bininya yang berubah menjadi seekor apa? Binatang. Yang kedua sekarang, wa maskhuru yunazzilu firqat aidan. Dirubah seorang suami menjadi hewan, menjadi binatang oleh Allah, itu juga langsung membuat hubungan suami istri langsung terputus, langsung bercerai, langsung selesai hubungannya itu. Wala yaskutul mahru walau qabla dukhuli. Tapi si suami nggak gugur kewajiban bayar maharnya sekalipun sebelum disetubuhin. Kenapa demikian? Lida'adhu li'audihi bikhurujihi an ahliyatil milki, karena sulit kembalinya si suami dengan keluarnya dia dari keahlian kepemilikan. Jadi beda ya. Kalau yang berubah menjadi binatang bininya, maka sekalipun apa tadi, setelah apa sudah disetubuhin, maka ini si suami tadi sudah terputus hubungan suami istrinya, dan kemudian kalau belum disetubuhin maka maharnya gugur, tidak ada kewajiban sama sekali dibayar. Tapi kalau suami yang menjadi apa? Menjadi binatang, maka si suami tetap wajib bayar apa? Bayar mahar sekalipun sebelum disetubuhin. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا ترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyari wa taraji. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حلال الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.